Langsung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah. Jamaah-jamaah pilihan, kita langsung membaca dalam lanjutan pembahasan kemarin ya. Inilah jamaah pilihan. Hari ini adalah jamaah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Sayyidina Ali, maka berdiri Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata Siti Fatimah, "Hai kekasihku dan cahaya mataku, kabarkan olehmu apa dosa atas mereka itu hingga jatuh atas segala mereka itu dengan berbagai-bagai siksa." Nah, ini kan mau dibilang mengenai siksa wanita dalam neraka. Ini siksanya, ini dosanya. Ini siksanya, ini dosanya. Mudah-mudahan kita terlindung dari siksaan api neraka. Siapa Siti Fatimah? Anak Rasulullah. Anak Rasulullah berapa? Kita mengkaji ulang sedikit. Ada 7. Semuanya wafat kecuali Siti Fatimah. Keturunan Rasulullah hanya dari Siti Fatimah. Semua anak Rasulullah dari Siti Khadijah. Semua anak Rasulullah dari pertama sampai 7 adalah dari Khadijah. Siti Khadijah yang paling tua. Istri yang paling tua. Dalam satu riwayat giginya sudah hilang 1 saat menikah dengan Rasulullah. Tapi keturunan Rasulullah semua dititipkan dari rahimnya Siti Khadijah kecuali 1. Siapa? Ibrahim dari Maryah. Siapa? Lamid. Ini menunjukkan syariat boleh gundik lamid. Ya. Jadi Siti Fatimah ini adalah anaknya Rasulullah radhiyallahu anha. Semoga Allah meridha akan dianya Siti Fatimah. Apa katanya? Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku, wahai cahaya mataku, wahai cahaya mata ayahnya. Ya. Wahai cahaya mataku, wahai kekasihku, kabarkan kepadaku, ceritakan, berikan pengetahuan kepadaku siapa-siapa wanita yang disiksa oleh Allah pada hari kiamat. Dan kenapa siksa-siksaannya berbeda-beda? Apa sebabnya? Ya, lalu Rasul bersabda, sabda Nabi SAW, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahwa sungguhnya ia tiada mau menutup rambutnya daripada laki-laki yang lain yang haram memandangnya. Jadi di hari kiamat nanti ada sebagian wanita disiksa digantung rambut, diikat rambutnya. Ya, bukan seperti diikat di dunia, digantung di dalam api neraka. Siapakah mereka itu? Mereka itu adalah orang yang membuka aurat, memperlihatkan rambut di depan laki-laki hilat, di depan laki-laki yang halal nikah. Selain daripada mahram, itu laki-laki hilat, halal nikah. Ya, dia sengaja bonding rambutnya. Ya, istilah sekarang bonding, kalau dulu keriting ya. Keriting. Sengaja untuk apa? Diperlihatkan kepada laki-laki lain. Baik dia sudah menikah maupun belum. Maka siksaan kepada wanita tersebut jika tidak bertaubat. Ini ceritanya tidak sempat bertaubat. Jika tidak bertaubat, maka akan Allah gantung rambutnya di hari kiamat dalam api neraka. Bagaimana kalau sudah taubat? Misalnya dulu waktu saya muda pernah keriting rambut misalnya. Ya. Sekarang saya sudah menyesal, sudah tua, saya taubat, insya Allah tidak akan lagi. Ya, ini adalah khusus pada wanita yang meninggal tidak sempat taubat. Ya, pas lagi bawa motor rambutnya kelihatan pompe. Wa ba'anna. Itu kenapa? Langsung tidak sempat taubat kan?
Itu disiksa demikian rupa. Lain halnya nanti kalau ada dia enggak sembahyang. Ini khusus bagi yang memperlihatkan rambut saja. Rambut saja. Apalagi betis, ya. Apalagi lain-lain. Itu rambut saja begini siksaannya. Dan adapun perempuan yang tergantung lidahnya dan air yang panas dituangkan dalam lehernya. Dalam lehernya itu, maka bahwa sungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Dalam neraka ada sebagian wanita yang digantung lidah. Diikat di lidah, ditarik, digantung. Terus air mendidih. Didihan neraka dituangkan dalam mulutnya. Nauzubillah. Siapakah wanita tersebut? Wanita tersebut adalah wanita yang menyakiti suami dengan kata-kata. Pep. Ya. Karena lazim wanita suka merepet. Suka ya. Lazim. Kebanyakan. Dia menyakiti hati suaminya dengan merepet. Nah, wanita tersebut jika tidak taubat, maka adalah di hari kiamat disiksa oleh Allah dengan digantung lidah dan dimasukkan air neraka dalam tenggorokannya. Ini yang kita takutkan ya. Tapi kalau bertobat insya Allah tidak akan lagi. Bagaimana cara taubat? Jika kita menyakiti hati suami dengan kata-kata, yaitu dengan minta maaf pada suami. Jadi enggak usah tunggu lebaran ya. Kalau misalnya kita sempat tension di bulan Ramadan karena apa lain hal kita lapar ya, sehingga menyakiti hati suami dengan kata-kata, maka segera minta maaf. Segeralah minta maaf. Nanti lakukan lagi, minta maaf lagi. Nanti lakukan lagi, minta maaf lagi. Hingga kini lako, tiada lagi maaf, but thot. Masalah yang penting minta maaf. Ya, maklumlah kita manusia ya, sering salah. Dan adapun perempuan yang tergantung dua susunya. Tergantung dua susunya itu, maka bahwa sungguhnya ia memberikan harta suaminya tiada dengan izinnya. Susu. Ya. Diambil di yang ujung itu, digantung. Siapakah wanita yang digantung susunya tersebut di dalam api neraka? Wanita yang tidak menjaga harta suami. Makanya kita wajib menjaga harta suami. Kalau ada orang yang datang minta sedekah, jangan beri sedekah. Kalau kira-kira suami tidak mengizin, sampai tingkat lanjut tapi sedekah. Ya, itu harta suami. Ya? Yang kelima siksaan. Ya. Misalnya suami lagi tidurkah, suami lagi enggak adakah, ada hartanya, baik itu uang 1.000, 2.000, 5.000, datang orang minta sedekah. Ya, karena kita baik hati kita ambil kita kasih. Suami marah, tidak mengizinkan. Maka dosa wanita itu adalah di hari kiamat akan digantung kedua susunya. Gimana? Ya. Kalau misalnya ada harta suami, jika suami kira-kira nyo suami long hanggebi, beju. Kalau misalnya itu sudah jadi hak kita, baik itu nafkah untuk kita, karena kan setiap hari wajib atas suami memberi nafkah. Misalnya suami beri nafkah kita 50.000 dalam satu hari. Ini 50.000 belikan beli apalah terserah. Ini 50.000 hak kita. Kebetulan kita hemat, kita simpan dari 50.000 itu satu hari 10.000. Kebetulan ada orang minta sedekah, kita ambil dari hak kita itu kita kasih, itu tidak dosa. Karena itu sudah jadi hak yang dosa. Misalnya uang disimpan oleh suami untuk kita, simpan uang ini seperti pertanyaan tadi ya. Nah, itu siksaannya adalah digantung dua kecuali suami meridai. Nyo ada luncok, suami lu pasti gebi. Ya, meridai boleh. Ataupun dia pulang nanti tetap minta izin. Saya tadi ada orang datang minta sedekah, saya kasih 10.000 misalnya.
minta izin. Kalau tidak, maka lebih-lebih lagi wanita yang menyembunyikan uang suami memberi untuk ibunya pegat tiko. Itu lebih lagi. Ya. Kan ada model wanita yang diam-diam kasih kumpul uang, ya. Itu bukan dari hak dia, bukan dari nafkah dia. Ya, entah dia ambil, pokoknya bukan dari nafkah dia. Dia kasih untuk ibunya. Tapi kalau dari nafkah dia sendiri, dari harta dia sendiri, boleh. Nah, tidak ada campur urusan suami di situ. Mau dia sedekahkan, mau dia kasih untuk ibunya, ya, mau dia kasih untuk keluarganya, silahkan. Ya, itu tadi harta dia sendiri. Tapi kalau dari harta suami, wajib kita pelihara, wajib kita jaga. Siribeh jika hana izin suami. Kalau tidak, maka digantung dua susu di hari kiamat. Nafkah itu kembali kepada nafkah. Ya. Suaminya pelit, kita tidak boleh curi untuk bersedekah. Yang boleh kita curi untuk nafkah kita. Kalau suami kita pelit, kikir, maka boleh kita curi uang dia untuk nafkah kita sendiri. Kadar mencukupi hari itu. Jangan 2 hari ambil. Misalnya mencukupi hari ini 50.000, kita ambil 100.000, dah usah 50.000 lagi. Nah, itu sejahat-jahat pencuri itulah si istri mencuri uang suami yang tidak kikir. Ya. Nah, kalau dia izinkan itu tidak masalah. Ini yang jadi masalah, dia tidak ya. Tidak masalah. Tidak masalah, yang penting dia izinkan. Misalnya dia marah. Pas kita bilang, dia marah. Nah, itu kita dosa. Kalau dia marah. Makanya kalau sebelum kasih, zan dulu dalam hati. Apakah suami saya ridha atau tidak? Nah, ingat dulu dalam hati, kira-kira dia ridha ini 5.000 pasti ridha. Yo 10 ribu pani ridha. Si orang yang kulung ya. Ya, yang baik ya, dosa. Ya. 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 Ya, wajib minta izin pada suami. Kalau misalnya mau kasih ASI kepada bayi orang, ini kan bayi orang. Selain bayi sendiri itu bayi orang ya, baik itu ponaan lah, terserah, minta izin dulu sama suami. Beritahu dulu sama suami. Kalau misalnya dia izinkan baru kasih. Misalnya suami enggak ada, bayi itu sudah melarat misalnya. Karena ibunya enggak ada ASI, sudah melarat. Kalau kita enggak kasih ASI, takut nyawanya maka boleh. Dalam rangka menyelamatkannya nyawa. Nah, tapi kalau misalnya kita kasih dia tidak apa-apa, kita kasih juga terus nggak minta izin sama suami, tidak boleh. Ya, karena fatal akibatnya ibu ridha itu. Sangat fatal ke depannya nanti. Jangan asal-asalan kita. Bayi orang langsung kita kasih ya. Kasih. Ya. Persyaratannya 5 kali tegukan. 5 kali tegukan. Lepas itu yang memberi ASI adalah orang yang sudah balik. Ini persyaratan, jadi ibu ridha, ibu susuan. Nanti akibatnya dia haram menikah dengan ibu ridha dan saudara-saudaranya, dengan anak ibu ridha. Ya, 5 kali tegukan. Lepas itu adalah suami sudah balik, yang memberi ASI itu sudah balik, yang meminum ASI itu bayi itu di bawah 2 tahun. Kalau bayinya sudah 3 tahun atau 2 tahun setengah, maka tidak dikatakan ibu ridha. Ini persyaratannya. Makanya dalam hal ini ada kasus jika suami dulu orang langsung menikahkan saat lahir. Ya, bolehkah menikahkan saat lahir? Boleh hukumnya. Ya. Suami masih kecil, baru lahir. Istri sudah
sudah besar, sudah balik. Ini kasus ini seandainya, ya, seandainya. Jadi orang yang sudah balik, si istri ini sudah balik. Kebetulan dia misalnya janda sudah punya ASI, ya. Suaminya yang sudah dinikahkan oleh walinya, suaminya tersebut diberi ASI oleh istrinya. Itu sudah jadi ibu ridha dan hukum nikah terpasahkan dengan sendirinya. Menyahana anak pengalang kita berarti nah. Ya, kalau misalnya maaf nih ya, nyokan jorok, suami sudah besar, hai katuha, ya suami kita, dia minum ASI kita, apakah itu jadi ibu ridha? Enggak, kenapa? Umurnya di atas 2 tahun. Ya, kalau suaminya udah umur di bawah 2 tahun, istrinya sudah balik, itu jadi ibu ridha dan nikah terpasahkan. Ya, itu syaratnya. Ya. Nah, jadi tidak masalah itu, boleh kasih kalau mau kasih. Ya. Adapun yang tergantung dengan 2 kakinya di dalam api neraka itu, maka bahwa sungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripadanya. Dalam api neraka ada sebagian wanita disiksa dengan digantung kakinya. Siapakah wanita tersebut? Wanita tersebut adalah wanita-wanita yang keluar rumah tidak ada izin suami. Suami nggak ada pergi kerja, kita pergi melayat ke rumah orang. Kita pergi mengupat ke rumah orang. Walaupun yang kita langkah itu cuma enggak jauh, cuma 1 pagar misalnya, tetanggaan. Kita berdiri di pagar sendiri, dia pagar sendiri. Udah keluar rumah kan? Nah, itu adalah tetap disiksa dengan digantung kaki di api neraka. Karena dia keluar rumah tanpa izin suami. Makanya kalau nggak ada izin suami, tidak boleh kita keluar. Termasuk jika orang tua sakit atau meninggal. Nah, jika orang tua sakit, jika orang tua meninggal, jika tidak ada izin suami, tidak boleh kita pulang, keluar. Kenigap hana urusan dengan kenggop. Dengan kita taat kepada suami, maka dosa orang tua kita diampuni oleh Allah. Mampu tujuan tajak kenan tayak klik mentang bak manyet hana mafaedah sapu. Ya, mending taat kepada suami. Kalau suami tidak mengizinkan, tapi kalau suami mengizinkan, maka pulanglah sebagai takzim kepada orang tua sakit atau meninggal. Ya, kalau tidak ada maka tidak boleh. Ya. Makanya ada sebagian orang, maaf ini kita bilang ini kejadian yang sering terjadi ya. Orang tua sudah ikut campur. Orang tua atau mertua sudah terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga. Ini tidak boleh ini. Baik itu orang tua si perempuan maupun orang tua si laki-laki. Itu sama, tidak boleh. Kadang ada kasus yang bahwa orang tua perempuan saat laki-laki mau bawa keluar atau mau bawa pergi si wanita ini dari rumah mertuanya, si mertuanya enggak izinkan. Ini banyak kasus terjadi seperti ini. Ini tidak boleh ini. Dosa, siapa dosa? Orang tua tersebut dosa. Mudok-dok dosanya. Dilarang perumogop. Ya, tidak boleh kita larang. Kalau anak kita sudah kita nikahkan, maka jangan pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga mau baik itu anak kita laki-laki maupun anak kita perempuan. Kalau kita sudah ambil adil dalam rumah tangga dia, maka kehancuran rumah tangga akan pasti, ya, pasti akan hancur. Jadi kalau yang ada anak laki-laki itu usahakan janganlah, walaupun anak kita laki-laki, anak saya kan laki-laki, sudah dinikahkan bukan? Dia sudah punya tanggung jawab. Jangan berharap 100% itu anak saya kalau saya sakit dibawa kemana-mana. Jangan berharap begitu. Dia sudah ada istri sebagai tanggung jawabnya. Begitu juga si istri, lebih-lebih lagi ya, orang tua si istri. Ini anak saya, ini anak cuma 1 saja ini. Tidak ada lain, ini agam, ini anak toilet. Tidak dikasih bawa keluar dari rumah, tidak dikasih tinggal sama suaminya. Kok berat dosa kayaknya. Ini banyak kasus terjadi. Ya, dosa. Makanya kita sebagai orang tua
punyalah ilmu agama. Jangan sampai rumah tangga anak kita ikut campur hingga nurakalah jadi tempat kita gara-gara tersebut ya. Yang punya anak laki-laki ridhalah anakmu bahwa anakmu sudah dinikahkan dan anakmu sudah ada tanggung jawab. Jangan ikut campur. Berlebihan jangan. Yang perempuan juga begitu. Jangan pernah larang-larang suaminya untuk membawanya pergi dari rumah atau jauh darinya. Ya. Syaratnya nggak boleh dibawa keluar dari rumah. Sedangkan suaminya kerjanya di melabuhkan dan jauh. Itu syarat enggak hanmat syaratnya. Karena adalah perkara kita wajib takzim kepada suami. Ini wajib. Ya. Jika kita memberikan syarat yang melanggar dari kewajiban, maka haimat syarat. Tidak sah syarat. Ya, tidak sah syarat. Misalnya si suami ini laki-laki ini pandai, dia bilang terus okey lah. Ya. Setelah dia nikah, kamu istri saya, apapun terjadi kamu saya bawa. Boleh, tidak masalah. Haimat syarat. Karena itu perkara yang wajib takzim kepada suami. Wajib ikut suami kan, kita bicara di kitab ini yang pertemuan yang lalu. Wajib ikut suami. Tak boleh dia bilang dengan syarat kamu punya suami ragam cara baju tik baju. Cuman takutnya kita nanti terjadi percecokan dalam rumah tangga. Itulah yang saya bilang tadi, ya. Kenapa terjadi hal tersebut? Karena orang tua sudah ambil adil dalam rumah tangga anak. Ya, ini yang parahnya. Makanya banyak rumah tangga hancur gara-gara orang tua pihak ketiga. Makanya para orang tua harus sadar, ya, anaknya sudah dinikahkan. Ini maaf yang sudah punya anak laki-laki, tolong jangan ikut campur, ya. 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 Kalau sekedar hanya memberitahu itu boleh. Tapi kalau maaf tak pecop, ya ke bahasa Aceh tak pecop. Yang tak usah tanya sih. Misalnya suaminya ada gaji PNS, istrinya ada gaji PNS. Kita sebagai orang tua, kita bilang, kamu kasih terserah aja untuk istrimu. Pokoknya kamu kasih nafkah. Beda suami kasih 500 ribu. Padahal dia mampu memberi lebih. Diberi hanya 500 ribu karena dianggap suami istrinya ada uang sendiri. Ini dosa. Bukan kita suami beri nafkah kepada istri bukan menurut kebutuhan istri, tapi menurut kemampuan suami. Ini suami mampu memberi, misalnya gaji suami PNS 5 juta dalam 1 500 ribu dikasih. Kurang ajar ya. 500 ribu untuk bedak aja enggak cukup. Apalagi untuk kebutuhan rumah tangga lain sebagainya. Dia enggak kasih juga sengaja. Kenapa? Ada istrinya yang kerja PNS juga, gaji dia 5 juta mau dibawa kemana? Bukan urusan kamu itu. Bukan urusan suami. Tapi urusan dia sendiri. Harta istri milik, harta suami milik bersama. Nah, jadi kan jangan kita sebagai orang tua nanti bilang, udah kamu kasih aja 500 ribu. Padahal gaji anak kita 5 juta. Kasih aja 500 ribu. Dalam hati dia nyoji nak gaji roy. Buka je lelet. Tapi keliau mentang. Dalam hati dia. Jangan bilang terserah. Nanti dia kasih kayak saya bilang tadi 500 ribu. Baik anak kita laki-laki maupun perempuan boleh kita arahkan. Jangan kita petokan. Ini bedanya ya. Kalau kita peto, kita yang jadi setirnya.
Tapi kalau kita arahkan boleh. Ini kamu semampu kamu berikanlah gajimu, nafkahilah anak saya atau nafkahilah istri kamu. Seberapa mampu. 5 juta, enggak mungkin 500 ribu. Ya, sekurang-kurangnya 2 juta untuk istri ya. Sekurang-kurangnya. 2 juta untuk dia sendiri, 1 juta untuk ibunya misalnya. Untuk ibunya si laki-laki itu. Wajar. Tapi kalau 500 ribu tidak wajar. Jangan bilang semampu kamu. Dikasihlah 500 ribu semampu dia. Bukan semampu. Mampu dia lebih tapi tidak mau kasih karena dia anggap istrinya ada gaji sendiri, tidak boleh. Ya? Ya. Jadi kita sebagai orang tua cuma bisa mengarahkan yang baik, jangan arahkan yang tidak baik. Arahkan yang baik itu boleh, tapi jangan mengambil adil. Katanya ubuh pitu, rumah tangga gaji tanya ubuh pitu. Adakah ibu-ibu yang seperti itu? Banyak. Bukan ada, tapi banyak. Ya. Ya. Itu banyak. Ya. Dengar dulu. Makanya kita sulit ya. Bahkan kita tidak tahu bagaimana sifat asli pasangan kita itu. Kapan kita ketahui saat kita berumah tangga? Wate tamu cewek getat ngetayong. Ya, wate tamu cewek tanya sakit uleh, hanjang sakit uleh kayak entah ubat. Karena kalau ya, tapi kalau sudah menikah lagi cerita saya. Untuk keluarganya dia kasih lebih untuk keluarga kita, bahkan tidak teringat mungkin sama sekali. Ya. Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa dalam hal ini. Makanya sulit kita memilih suami-suami yang faham, yang mufhum. Kita sebagai istri pasti merasa sedih ya. Ya, sedih kita, masa untuk keluarga saya enggak dikasih. Tapi dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa, dia tidak ada hak untuk memberi nafkah kepada ibunya si istri. Untuk ibunya sendiri juga tidak ada hak dia memberi nafkah kecuali ibunya miskin. Kalau ibu istri, ibu mertua miskin, maka berhak dia kaya misalnya. Ya. Ibu mertuanya miskin atau ibunya miskin, dia wajib memberi nafkah semampunya. Kalau misalnya tidak ada kewajiban nafkah seperti kita bilang tadi, ibunya kaya, dia kaya, atau dia miskin, ibunya miskin misalnya, dia memberi sukarela dia, apakah dia berdosa? Tidak berdosa, cuma kita merasa sedih. Ya, itu enggak ada, kalau dalam hukum agama tidak ada dosa kalau suami berbuat demikian. Cuma paham-paham dia ajalah. Ya. Hek tetapi disit. Tasikkan uraga mentang pilih urinang. Urinang pilih si uraga. Ya. Perlu juga kita memilih. Mambak lepas pilih itu ka salah rabak. Salah ada orang pegah. Nasib yang ke nasib. Ya. Yang penting harus ada pilihan. Pilihan yang pertama apa? Agama. Ini berlaku bukan untuk laki-laki saja memilih istri. Perempuan juga berlaku. Cuma kenapa dikatakan di situ laki-laki? Karena adalah sifatnya laki-laki itu meminang. Nasabang nyon bawa yang pinang padang. Sifatnya laki-laki itu meminang perempuan. Makanya dikatakan di situ laki-laki pilihlah istri yang ada agama. Sebenarnya wanita juga pilihlah laki-laki yang ada agama. Karena kalau adanya agama, yang pertama dia tidak akan menyakiti kita. Yang kedua, dia akan menjaga perasaan kita. Seperti yang tadi. Itu kan perasaan, main perasaan ya. Kita untuk keluarga kita dikasih, untuk keluarga dia dikasih, untuk keluarga kita juga dikasih, itu main perasaan. Makanya pilihlah laki-laki yang ada agama. Setidaknya dia adalah akan menjaga, akan memelihara kita. Jika dia tidak mencintai kita, dalam hadis, dia tidak akan menyakiti kita. Jika dia mencintai kita, dia akan sangat menyayangi kita. Inilah laki-laki yang ada agama.
Adapun perempuan yang tergantung dan memakan ia akan tubuhnya, dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya, maka bahwasanya ia memperhiaskan tubuhnya karena orang lain dan tiada memperhiaskan bagi suaminya. Ya, ada sebagian dalam siksaan di dalam neraka nantinya bagi perempuan-perempuan adalah perempuan tersebut digantung. Sambil digantung, dia kupas daging dia sendiri, dia makan. Dia kupas, dia makan sambil dia digantung. Ini paling parah ini. Makan daging sendiri buat kanibal. Kanibal bukan kanibal orang, kanibal sendiri. Di hari kiamat, di api neraka, dalam api neraka. Siapakah wanita tersebut yang disiksa digantung dalam api neraka dan memakan dagingnya sendiri? Itulah wanita-wanita yang memperhiaskan diri untuk orang lah. Irmoh madangan baca pekah ke paheti. Irmoh kalagen ini pelet. Manutan be hanada to ya masyaallah be ya kan masyaallah be manga masyaallah be gitu. Ya. Saat keluar ini kebanyakan ini terjadi. Saat keluar apalagi ke kondangan yang tadi itu. Baju kalau udah pakai baju ini minggu ini kondangan lagi nggak mau pakai baju ini lagi. Kenapa? Malu. Ganti baju. Untuk laki-laki lain. Ini kan laki-laki lain. Ya, kita keluar rumah memperlihatkan pada laki-laki lah. Suami sendiri di rumah ada urusan. Yang baje dari hino betul kuno buka ketik kade. Ya, lain be. Rashid biji saban be ngebentuk je biasa saban. Mia bentuk gak pasti be mangan ya. Yang bentukan agak pasti backup. Ya. Di rumah dia hanya sekedar saja, tidak menghiaskan tapi di luar dia mempercantikkan diri. Keruk boleh kening, otenik jaile. Ya. Cet nyo, cet je, boh nyo, boh je, hana datpu yang tandung bahbu. Untuk orang lain. Wanita tersebut jika meninggal nanti, maka dia disiksa dengan memakan daging sendiri dalam api neraka. Nah, ya itu. Makanya saya bilang selalu, perhiaskan diri di depan suami sendiri, jangan suami orang. Ya, suami, ini aku mah suami orang. Suami sendiri. Perhiaskan diri khusus pada suami sendiri. Ya, yang pelagak-lagak roh napu, male-male. Belagak-lagak roh. Lagi jamun keturi tanya lagak menan belagak tanya sabi. Ya, jangan mentang-mentang udah jadi milik kita. Udah kita urusan bosok kena tunggu nyampi. Batai cok ikut baru klik. Ya. Bukan di pelakor ke kau. Ada tu sama macam. Ya, cobalah kita hiaskan diri, kita percantik diri, kita layan sebagaimana disuruh dalam kitab. Tak ada istilah pelakor ya. Pasti suami kita suruh pun nejak abang nak minta lain hangete. Karena pelayanan cukup, ya. Yo anak mau sahoi. Servis ya. Yang wajib di depan suami sendiri, ya. Adapun perempuan yang tergantung dengan kakinya yang tertambat kepada dua susunya dan dua susunya tertambat kepada ubannya. Dan telah dijadikan kepadanya beberapa ular. Dan kala yang memakan ia akan dagingnya. Lebih parah lu. Dan meminum ia akan darahnya. Maka bahwa sungguhnya ia di dalam dunia tiada hendak bersuci badan. Tiada hendak bersuci badannya. Dan tiada hendak mandi daripada junub. Daripada haid dan nifas. Dan meringankan sembahyang. Ini siksaan paling berat. Siksaan paling berat. Yang selanjutnya ini luar biasa ini. Ini udah tambah ini. Kaki ditarik sampai ke susu. Susu ditarik sampai ke ubun. Ya. Terus disediakan kala dan ular untuk memakan daging wanita tersebut serta meminum darah wanita tersebut. Lantas siapakah wanita tersebut yang diberikan siksaan sedemikian rupa? Ialah wanita-wanita yang tidak menjaga dirinya. Dari apa?
dari hal-hal yang dilarang, yang diwajibkan dalam agama. Yang pertama sekali, bersuci badan atau tubuh. Wanita yang tidak mau mandi janabah, junub, ataupun ada dia mandi junub tapi tidak sah. Ya, makanya kita perlu mengaji supaya sah saat kita membersihkan diri. Kalau tidak sah, siksaannya seperti inilah. Ya. Yang tidak bersih, yang tidak sah saat mandi janabah, baik itu dari haid maupun dari nifas, karena wanita lazim banyaknya mandi janabah. Kalau laki-laki janabahnya cuma satu hal saja, saat jima, ya, dan keluar mani. Tapi kalau wanita itu banyak, haid ada, nifas ada, wiladah ada, apalagi jima ada, keluar mani ada, ya, hampir semua diborong sama wanita. Makanya dalam hadis, dalam kitab-kitab selalu disebutkan di situ wanita. Kenapa? Karena wanita ini lazim banyaknya mandi. Ya, kalau wanita pasti dalam 1 bulan pasti ada minimal satu kali. Baik dia sudah menikah maupun belum haid. Ya. Kalau dia sudah menikah dalam 3 minggu terus juga kadang. Bahkan lebih. Ya, ini si wanita. Makanya kita perlu mengkaji ilmu tentang sahnya mandi janabah. Nah, insyaallah pertemuan akan datang dalam kitab ini masalah mandi janabah nanti. Ya. Diusahakan datang. Masalah tata cara mandi janabah yang benar. Ini suatu hal yang dihisab nanti di hari kiamat. Hal yang keenam, kalau tidak salah saya disebutkan dalam kitab Dzakaikul Akbar. Ya, yang pertama dihisab adalah iman. Yang kedua adalah solat. Yang ketiga adalah puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Ya, yang keenam adalah haid, mandi dari janabah. Cara bersuci, cara berwudu. Ini dihisab. Yang terakhir adalah masalah hablum minan nas. Setelah kita lalui 7 tahap ini, baru kita masuk dalam syurga. Kalau belum lulus, maka masih dalam dihisab atau digantung dalam, misalnya saat mandi janabah kita tidak benar, maka disiksa dulu sampai habis dosa baru nanti dihisab yang selanjutnya hablum minan nas. Ada lagi, berarti disiksa lagi. Begitulah proses manusia disiksa di hari kiamat. Nah, jadi ini penting sekali ya. Tolonglah datang nanti minggu depan, kita akan bahas mengenai mandi janabah, mandi junub yang benar. Serta meringan-ringankan sembahyang. Ya, wanita yang disiksa demikian adalah lagi wanita yang meringan-ringankan Apa makna? Bagaimana makna meringan-ringankan sembahyang? Ya. Makna meringan-ringankan sembahyang ada 2 hal. Yang pertama melalaikan. Makna melalaikan, kita solat ada tapi solatnya di akhir waktu atau di luar waktu. Yang kedua memang sama sekali tidak solat. Nah, kedua hal ini adalah orang-orang yang akan mendapat siksaan seperti disebutkan adalah kala dan ular memakan dagingnya serta meminum darahnya. Jadi dalam hal kita menjaga salat kan ada dalam hadis, dalam Al-Qur'an, ya. Fawailul lil musallin. Ya, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Neraka wailun, fawailul lil musallin, Allah menyediakan neraka wailun kepada siapa? An salatihim sahun, kepada orang-orang yang melalaikan sembahyang. Ini lalai ini banyak maknanya. Bisa jadi tidak sama sekali. Ini khusus ya. Khusus tidak sama sekali. Sudah habis yang tidak sama sekali ada, tapi di luar waktu. Kadang kita kebiasaan. Masuk waktu entar lagi sampai habis waktu. Ya, ini binasa juga. Disiksa juga di hari kiamat. Adapun perempuan yang tergantung hal keadaan buta dan tuli, ya, yang ada ia di dalam kurungan daripada api, sungguhnya ia mendatangkan zina dan ditambatkan akan dia batang leher suaminya. Ya, paham? Bukan pada batang leher kanan. Begini dia. Ya, ada sebagian wanita di hari kiamat akan disiksa dengan keadaan buta.
Walaupun dia di masa dunia ini enggak buta, tapi keadaan buta. Dan tuli. Serta dikurung dia dalam satu tempat kurungan api neraka. Ya. Siapakah wanita tersebut? Wanita tersebut adalah yang mendatangkan zina. Yang zina, bukan zina, maaf ya. Ini beda. Zina dan zina beda. Kalau zina melakukan hubungan di luar nikah. Kalau zina menghiasi diri, ya, menghiasi tari do yang zina kekeun. Beuk sakai tatamaha. Ya, jadi wanita yang melakukan zina sehingga dengan hal tersebut memberatkan suaminya. Ada yang disebut buat batang leher ini. Mitanya kan menggantung bataku pelako. Bahasa Aceh. Ya, itu bahasa Jawa Pak ditambatkan akan batang leher suaminya. Nama faham ya? Ya. Dengan zina wanita tersebut, dengan mempercantikkan diri wanita tersebut, membuat suaminya merasa berat. Kalau bedak yum sejuta, suami kerja EU, bedak yum promo sejuta. Hana ada belum pep. Ya, nah. Yang pohek tu tidak. Haibi sajan. Ya. Karena dia menuruti fashion. Ini kebanyakan ini. Begitu juga dia beli baju dalam 1 minggu sekali, 2 minggu 2 kali baju. Baju bukan murah, paling murah 500.000. Belum main. Kecuali pejabatnya pi korupsi le, baru yang korupsi hai. Ya. Satu minggu untuk baju aja 500.000. Lain bedak. Lain keperluan rumah tangga. Belum. Korupsi le suami. Ya. Jadi seorang wanita yang berhias diri dan memberatkan suaminya karena perhiasan dirinya untuk memenuhi perasaan dirinya, maka wanita tersebut adalah disiksa dalam keadaan buta dan tuli dalam api neraka, serta dikurung dalam satu tempat dalam kurungan yang sempit di dalam api neraka. Ya, makanya kita boleh berhias. Tadi kan Umi bilang kita berhias di depan suami. Ini sudah di depannya, kita tidak boleh berhias. Ini mana yang benar? Yang benarnya berhias tapi jangan memberatkan berhias wajib, tapi jangan memberatkan suami. Ya, kalau misalnya bedak 500.000, jangan ambil bedak 500.000, belilah bedak 50.000. Kang kurung tadi itu, yang soal kurung tadi nombor 20 pe. Semampu suami. Ya, 50.000 kena bedak 50.000. Nah, belum juga ni hak mampu suami. Ya. Begini dia, yang berdosa tadi dibilang di belakang, di depan suami tidak mau mengurus diri. Ya, tapi saat keluar rumah kita mempercantikkan diri. Tapi kalau di depan suami kita memang sudah begitu, keluar rumah memang begitu juga, tidak masalah. Kita niat bukan apa ya, untuk miahin ini pelet kayak pelumbap. Beda apa lain, jajak apa saya dia mau belo, pun ini peletnya yang mau belo. Ya, nah jadi begatlah baju, tidak masalah. Ya, yang penting jangan di depan suami jelek, di hadapan wanita laki-laki lain kita mempercantik diri. Ya, jadi walaupun di depan suami itu cantik, saat keluar pun cantik, itu tidak masalah. Nah, ini yang dilarang sebelah pihak, khusus untuk orang lain. Ini kita sudah lazim begitu memang. Ya, sudah kebiasaan begitu penampilan kita ya. Nah, apa-apa. Ya. Ya. Jut baik daftar bukan ketik. Oh. Daftar atas je lah dom burung, atas kisah daftar ke. Tak masalah ya. Yang penting ini kita bilang bukan makna tak boleh pakai daster. Boleh, tapi asal cantik tiger. Ya. Tak.
Nah, kewajiban kita adalah mempercantik di depan anak gurunya, tandanya, ya. Anak guru paling keriling, pasti kerilingan. Pukai ilhak yo kata tadi. Ya, itu enggak ada urusan melihat atau tidak. Yang penting kita memperhiaskan diri di depan suami. Dan ada pun perempuan yang kepalanya seperti kepala babi yang kabawa-gawat lom. Dan badannya itu seperti badan himar, yakni keledai. Maka bahwa sungguhnya ia adalah sangat mengadu-ngadu, lagi amat dusta. Ini perangai wanita ini. Suka mengadu domba. Tahino pegah hidih, pegah kedih. Ya, yang pegah lom. Hai lom sayang lom keron, sayang. Putra sayang kelung. Cupo je kan pegah keron. Sayang tak pegah. Tak sakit hati kau nyan lom. Oh yang pernah pegah. Mahan tengok di cuponyo. Gara-gara cupo je. Gara-gara cupo ya tengah-tengahnya. Adu domba. Setiap perkataannya seperti ribahnya adalah pegah kegop dilikut. Yang adu domba yang paling parah lom. Ya. Lat merah. Bawa dari sini bilang ke sana, dari sana bilang ke sini. Kak je kepaharon no. Pa be tentang ro agak tat. Kemudian hai, kak je kepaharon kagak tat. Dah sih gara-gara pengaduan dia. Ya. Nah, wanita tersebut disiksa di hari kiamat yang suka mengadu-ngadu, ya, mengadu domba dan berbicara dusta adalah wanita tersebut diberi siksa dengan wajah atau kepala babi, badan himar atau keledai. Badan keledai, kepalanya babi. Hibui kan. Yang wanita hibui. Yang mina wanita yang adu domba ikhron hibui je dah masalah. Hai hibui ya kiamat. Dia tak kunci nak tanpa tentu. Ya, kenapa? Karena dia suka mengadu domba. Kebiasaan itu sifatnya wanita. Makanya kebanyakan dibilang dalam hadis itu adalah wanita dalam neraka. Bukan karena dia tidak taat kepada Allah, tapi sifatnya itu yang kurang baik dari segala hal. Lebih-lebih lagi dengan suami, ya. Sifatnya sering mengadu domba, puak pegah haba. Ya, jadi makanya dibilang dalam hadis adalah sebaik-baik kita berbicara yang benar. Jika tidak bisa maka sebaiknya diam. Ada istilah mengatakan adalah diam itu emas. Jadi enggak usah cari emas, diam saja. Sudah ada emas. Ya. Nah, jadi inilah wanita laki-laki atau wanita yang akan disiksa menjadi babi, ya. Ya, menjadi wujud babi jika dia suka mengadu domba. Dan ada pun perempuan yang seperti rupa anjing. Ya. Tadi rupanya seperti babi, ini seperti anjing. Dan masuk ia daripada mulutnya dan keluar ia daripada duburnya. Maka bahwa sungguhnya adalah ia sangat hasut akan manusia, lagi banyak berdengki, yaitu celakalah bagi perempuan yang durhaka akan suaminya. Ada sebagian dalam neraka nanti akan disiksa wanita tersebut adalah mukanya seperti muka anjing. Ya, terus dimasukkan api neraka dalam mulut, keluar melalui dubur. Siapakah wanita itu? Wanita itu adalah wanita yang suka menghasut. Apa itu hasut? Adu domba, hasut itu saboh ni lainan sakai. Adu domba, hasut yang teman di sini. Lagi banyak mendengki. Kita enggak bisa lihat orang lain senang. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Ini penyakit ini bahaya. Ya, dia suka hasut, dia dengki kepada sesama muslim, ya. Terus dia tidak taat kepada suami, durhaka kepada suami, maka wanita tersebut wajahnya seperti anjing. Ya. Jadi makanya ada sebagian wanita ini
Kan ada dibilang dalam hadis lain, di dalam neraka ada sebagian siksaan orang di dalam api neraka yang seperti anjing, yang seperti babi. Inilah dosa-dosa yang dilakukan oleh orang tersebut sehingga siksaannya yang demikian rupa. Ya. Ini setiap dosa yang kita lakukan yang seperti yang disebutkan inilah siksaannya. Ini pasti. Kecuali kita taubat. Ini tidak lagi. Kalau tidak sempat taubat, makanya kita nggak bisa menjamin umur kita berapa. Ada di sini yang bisa menjamin kita akan jumpa lebaran nantinya? Tidak bisa. Semuanya adalah kuasa Allah. Makanya kalau ada dosa, segera lakukan taubat. Taubat apa? Taubat nasuha. Ada pertanyaan dari kalangan jamaah. Kan ada dibilang salat sunat taubat. Taubat nasuha. Ada pertanyaan, bagaimana salat sunat taubat nasuha? Ada? Mana ada salat sunat taubat nasuha? Yang ada taubat nasuha. Memputra binatang kan? Nah pertanyaannya walongan. Kan pegah-pegah. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah yang pertama menyesali apa yang kita lakukan. Misalnya kita tidak pernah sholat, misalnya kita mau taubat nasuha dari tidak pernah sholat, maka kita sesalkan. Kita sesali, ya Allah, saya menyesal karena saya melalaikan kewajiban sholat waktu saya masih muda-muda, menyesali. Ya. Yang kedua adalah berjanji tidak akan mengulangi lah. Ya Allah, saya berjanji saya tidak akan lagi tinggalkan sholat. Ini syarat yang kedua. Ya. Yang ketiga adalah lakukanlah kebajikan. Ya, lakukanlah ketaatan kepada Allah. Ya, tinggalkan. Kalau misalnya sholat kita taubat dari sholat, maka segera mengqadanya, segera menutupinya. Kalau kita melakukan dosa sesama manusia, maka segeralah minta maaf dan lakukan ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ini dia. Kalau sholat sunat taubat, ini kita lakukan saat kita mau taubat nasuha. Paham ya? Misalnya saya bilang tadi, saya taubat nasuha dari tidak pernah sholat. Sekarang saya sudah melakukan hal 3 itu. Maka saat saya mau pertama sekali taubat nasuha, saya melakukan sunat taubat. Ini sunat. Mandi sunat taubat juga sunat. Nah, jadi kita mandi dulu. Niat adalah mandi sunat taubat. Lepas itu sholat 2 rakaat. Lepas itu taubatlah nasuha. Maksudnya lakukanlah ataupun sesalilah, lakukanlah ya apapun yang telah diperintahkan oleh Allah, dan dosa yang pernah kita lakukan kita harus meninggalkannya. Nah, ini dia. Jadi beda ya antara taubat nasuha dengan salat taubat. Salat taubat adalah sunat. Taubat nasuha wajib. Jika kita melakukan dosa besar maupun dosa kecil. Karena dosa kecil perlu juga kita taubat. Tidak mesti dosa besar. Kita ingat dosa kecil ini adalah dosa kecil. Dikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, jadi taubat juga ya.